Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang, termasuk sahabatnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier terlihat hadir langsung di pemakaman Vidi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia ikut menabur bunga di atas makam sahabatnya itu sambil memanjatkan doa agar Vidi mendapatkan tempat terbaik. Dalam berbagai unggahan di media sosial, Deddy Corbuzier juga mengenang sosok Vidi sebagai pribadi yang tulus dan memiliki hati yang sangat baik. Bahkan disebut sebagai salah satu orang yang membuatnya kembali percaya pada ketulusan manusia. Kesedihan Deddy Corbuzier semakin terasa ketika ia membagikan isi percakapan terakhirnya dengan Vidi melalui WA. Dalam percakapan tersebut terlihat bahwa Deddy Corbuzier beberapa kali menanyakan kondisi kesehatan sahabatnya karena merasa khawatir. Pesan yang dikirim pada Februari hingga awal Maret 2026 tidak lagi mendapatkan balasan. Hingga akhirnya kabar meninggalnya Vidi pada 7 Maret membuat pesan terakhir Deddy Corbuzier terasa begitu menyayat. Karena sebelumnya ia masih berharap sahabatnya itu bisa pulih dari sakit yang dideritanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih shock banget demi apapun. Emang ya kalau orang baik tuh cepet banget perginya. Kayak belum nyangka gitu. Aduh, nggak akan dengerin podcastnya si Vidi Aldiano lagi sama Master Deddy. Dan juga nggak akan ngeliat dia nyanyi lagi. Suddenly kayak surprise banget gitu loh. Orang-orang baik cepet banget perginya. Cuman ya kita juga nggak bisa egois. Dia juga pasti nahan sakitnya udah lama banget kan, hampir 6 tahun. Sama jalan Vidi, sekarang udah sehat. Amal baiknya, orang baiknya yang selalu akan kita kenang, sama suaranya sih selalu menenangkan hati kalau dengar suara dia lagi nyanyi. Ini Deddy Corbuzier menuliskan, hatiku hancur, sangat hancur, kau pergi terlalu cepat. Jiwa yang indah Vidi Aldiano, tulis Deddy Corbuzier di Instagram. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, insyaallah husnul khotimah. Vidi orang baik, komen Melani Putri. Selamat jalan Vidi, Allah sayang sama Vidi di bulan Ramadan yang indah. Al-Fatihah, komen Andre Taulani. Ya Allah guys, bener gak sih Vidi hari ini meninggal guys? Ya Allah, tolong tulis di kolom komentar kalau memang bener A1 guys. Kalian tulis di kolom komentar guys. Baru guys. Ya Allah, aku sedih banget guys. Tolong tulis di kolom komentar apakah benar atau enggak ya. Vidi Aldiano baru saja meninggal dunia. Saya pribadi cukup kenal dekat dengan ayahnya, Mas Harikis. Saya masih ingat pertama kali ketemu Vidi di rumah mereka, ya. Waktu itu Vidi baru akan mengeluarkan album pertamanya. Setiap kali ada kabar seperti ini, kita diingatkan satu hal. Hidup ini sebenarnya sangat rapuh. Seringkali kita menunda banyak hal. Misalnya menunda meminta maaf, menunda menghubungi orang tua, menunda untuk bilang terima kasih kepada orang-orang yang kita sayang. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu terakhir. Karena itu dalam hidup dan juga dalam komunikasi, jangan pelit dengan kata-kata yang baik dan jangan tunda. Sampaikan perhatian Anda, sampaikan kasih sayang Anda. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi kekuatan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Kak Vidi Aldiano yang telah kembali ke rahmatullah pada sore hari ini, dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Mulai dari sore tadi berandaku dipenuhi dengan kabar duka ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Kak Vidi udah gak sakit lagi. Kita tahu Kak Vidi menahan sakit sudah cukup lama, dan banyak doa dari teman-teman yang mendoakan Kak Vidi semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Aku tahu Kak Vidi dari lagu Status Palsu dan sempat hafal juga. Dan musibah ini juga sebagai reminder untuk kita semua, sebagai pengingat bahwa meninggal itu tidak harus tua, dan semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Aku suka banget sama dia.
aku nggak pernah sesuka ini sama artis ya. Ini baru pertama sekali aku benar-benar suka sama artis. Aku suka sama dia karena dia inspirasi banget buat aku pribadi. Dan inspirasi buat banyak orang. Dia sudah memberikan impact yang bagus banyak orang. Karena dari hidup dia sendiri, kita bisa lihat, dia nggak pernah memperlihatkan kalau dia sakit. Dia nggak pernah memperlihatkan kalau dia lagi menderita. Dia tidak bersembunyi di balik sakitnya. Tapi dia ingin bilang ke orang-orang, hey guys, apapun masalah kamu, seperti apapun keadaan kamu saat ini, tersenyumlah, tenanglah, bersukacitalah. Setiap orang itu punya masalah. Masalah orang itu tuh beda-beda. Justru masalah dia jauh lebih berat daripada masalah kamu, masalah saya. Karena dia menghadapi nyawa. Dia bertarung dengan nyawa. Dia harus meninggalkan istrinya dan semua orang-orang yang disayangi. Dan itu nggak mudah. Itu nggak gampang. Guys, apapun masalah kamu, berusahalah untuk kamu tidak merusak pikiran kamu dengan masalah kamu. Apapun masalah kamu, hadapi dengan senyuman, dengan tawa, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Seberat apapun masalah kamu, itu akan jadi ringan. Percaya sama Tuhan, percaya sama kuasanya. Selamat jalan buat Vidi Alpiano. Semoga semua apa yang kamu tanamkan di dunia ini, itu menjadi ibadahnya kamu untuk Tuhan bisa melihat bahwa kamu pantas berada di surga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya penyanyi Kak Vidi Aldiano. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan selalu. Sudah terkonfirmasi ya guys dari IG-nya Om Deddy Corbuzier dan juga beberapa portal berita online dikabarkan bahwa Kak Vidi Aldiano ini meninggal dunia di usia 35 tahun setelah bertahun-tahun berjuang untuk melawan penyakitnya yaitu kanker ginjal. Memang dari tahun 2019 sampai 2026 Kak Vidi ini memang sudah menjalani berbagai macam pengobatan dan juga terapi. Bahkan sempat ada sih momen-momen di mana kondisi Kak Vidi ini memang terlihat jauh lebih baik dan juga aktif buat jadi host-host di podcast-podcast. Sayangnya setelah kabar meninggalnya Kak Vidi Aldiano ini viral, sebagian netizen tuh terlihat menyerbu ya media sosial Pak Kenan Nasution dan meninggalkan berbagai komentar. Nah sebenarnya alasannya kenapa sih? Mungkin kalian ada yang ingat ya. Jadi di tengah perjuangannya Kak Vidi Aldiano ini melawan penyakitnya, Kak Vidi ini sempat menghadapi polemik hukum nih dari penyanyi asli lagu Nuansa Bening yaitu Pak Kenan Nasution, ayahandanya dari desainer Kak Jenahara ini. Jadi intinya kasus ini tuh berkaitan dengan hak cipta lagu tersebut, makanya itu dipermasalahkan. Nah perkaranya tuh sebenarnya sempat sudah bergulir nih di pengadilan, tapi gugatan yang dilayangkan oleh Pak Kenan Nasution ini akhirnya ditolak oleh pengadilan. Jadi Vidi nggak usah bayar 28 miliar dan pihaknya penggugat alias dari pihaknya Pak Kenan ini hanya membayar biaya perkara sekitar 2 jutaan rupiah. Artinya secara hukum perkara tersebut sebenarnya sudah selesai gitu loh guys. Nah mungkin karena kasus itu memang saat itu benar-benar viral, jadi mantik komentar-komentar yang ketika aku baca tuh agak kurang sedep di IG-nya Pak Kenan. Dan sebagai closing guys, mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan kepergian almarhum Kak Vidi Aldiano dan memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya istrinya Kak Vidi yaitu Kak Sheila Dara. Nah kalau kalian sendiri guys, apa sih hal-hal yang membuat kalian tuh ingat dengan Kak Vidi Aldiano? Terus ada nggak sih lagu Kak Vidi yang paling berkesan untuk kalian? Nah boleh banget guys kalau ada tambahan informasi atau kalian mau meninggalkan komentar, boleh banget tulis di kolom komentar tapi dengan bahasa yang ramah, sopan dan santun. Udah segitu aja guys, thank you, bye bye.